Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sri Kusmaningtyas. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banowaki dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen Reguler pada semester 4 Universitas Pancasila Bekasi. Manajemen logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan, plan, sumber input atau source, yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau mix, transportasi, distribusi, pergudangan atau delivery, sistem informasi dan pembayaran barang sampai barang konsumsi oleh konsumen, dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk barang atau return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Pada umumnya, barang-barang yang diperlukan setiap orang tidak selamanya berada pada tempat yang sama, atau antara lokasi kegiatan produksi dengan domisili yang memerlukan berada pada tempat yang berbeda, atau tidak mudah mengakses barang tersebut. Keterbatasan sistem penggerakan dan penyimpanan pada umumnya menghambat orang untuk menghubungkan sumber produksi dengan komunitas konsumsi. Bahkan di beberapa daerah, konsumsi dan produksi berlangsung di wilayah geografis yang terbatas. Efisiensi produk dan skala ekonomi mereka umumnya rendah. Alasan utamanya adalah kurang berkembangnya sistem logistik, sehingga pertukaran barang dengan daerah penghasil lainnya masih memenuhi hambatan. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer. Namun, jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. The Council of Logistic Management atau CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses perencanaan menerapkan pengendaliannya efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses dan barang jadi yang berhubungan dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Barlow tahun 1992. Definisi ini melibatkan kepada dua hal. Yang pertama, melibatkan kepada proses penggerakan fisik barang. Yang kedua, proses ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaan. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke pelanggan. Seperti di skema aliran material komoditas teh. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakan kegiatan produksi tersebut membuat logistik, dan proses pengelolaannya disebut manajemen material.
2. Setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengolahannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku. Sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Ada kedua kelompok kegiatan penting dalam logistik bisnis. Yang pertama, kegiatan kunci dan kegiatan pendukung. Aktivitas kunci. Yang pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan kegiatan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik, merespon pelanggan untuk melayani, dan terakhir tingkat pelayanan kepada pelanggan. Transportasi. Memilah modal pelayanan transport, konsolidasi angkutan, rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilahan perlengkapan atau modal, pemrosesan kebutuhan, dan audit tarif angkutan. 3. Manajemen persediaan, kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah ukuran dan lokasi titik simpan, dan terakhir just in time, strategi dorong dan tarik. Proses pemesanan. Yang keempat, proses interface atau penjualan dengan persediaan. Yang kedua, metode penyimpanan informasi pesanan, dan terakhir aturan pemesanan. Kegiatan pendukung. Yang pertama ada pergudangan, untuk menentukan luas dan volume gudang, tata letak stok, konfigurasi gudang, dan penempatan stok. 2. Penanganan material, pemilihan perlengkapan, kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur order packing, dan penyimpanan stok. Yang ketiga, pembelian. Pemilihan sumber pemasok, menentukan saat pembelian, dan jumlah pembelian. 4. Kemasan pelindung, dirancang untuk penanganan, penyimpanan, dan melindungi dari rusak dan hilang. 5. Kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah target dan urutan waktu produksi. 6. Pemeliharaan informasi, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah informasi, menganalisa data, prosedur, dan pengendalian. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah tingkat pelayanan. Berapakah agar perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batasan yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Logistik bisnis dalam perusahaan. Fungsi pemasaran yang kegiatannya berada dalam ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecekan. Fungsi produksi
yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Kasus dan solusi. Di sini ada contoh kasus. Proses produksi sepatu dimulai dari pengolahan bahan mentah seperti karet, tali, benang, dan lem dari berbagai lokasi lalu dikirim ke pabrik sepatu. Setelah semua bahan mentah dikirim, produksi sepatu dimulai. Setelah pabrik memproduksi sepatu, sepatu mulai distribusikan ke lokasi penjualan atau lokasi yang mendekati konsumen. Pabrik sepatu ini berpusat di sekitar Jakarta dan harus dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumennya pun tersebar tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di kota kecil. Berdasarkan contoh kasus di atas, berikan penjelasan Anda apa yang harus dilakukan oleh produsen dalam mendistribusikan sepatu secara efektif dan efisien. Solusi. Adapun pendistribusian yang efektif adalah dengan pendekatan sepatu ke masyarakat tanpa harus membangun pabrik, tapi dengan membangun gudang di lokasi dengan banyak pembeli sepatu. Biasanya di kota besar, ibu kota provinsi, atau kabupaten. Pembangunan pabrik membutuhkan biaya yang sangat mahal, maka sepatu cukup dikirim dari Jakarta ke lokasi gudang di kota besar lainnya. Perusahaan juga harus memahami penyebaran lokasi pembelinya. Misalkan pembeli penyebar di Pulau Sumatera, namun penjualan tertinggi ada di kota Palembang. Maka pengiriman sepatu untuk penjualan di seluruh Pulau Sumatera dapat dikirim ke Palembang terlebih dahulu. Dari Palembang, sebagian sepatu dikirim ke kota Medan dan Padang. Dari setiap kota baru dikirim ke setiap pusat perbelanjaan. Metode pengiriman dianggap lebih efektif karena dapat memindahkan sepatu dalam jumlah besar secara bersamaan mendekati lokasi pembeli di Pulau Sumatera. Kapasitas truk termaksimalkan. Aliran materi komoditas teh. Di sini ada kegiatan, lokasi, dan keterangan. Yang pertama, kegiatan memetik pucuk. Lokasi di kebun teh, keterangan pucuk dipetik di kebun. Kedua, menyimpan sementara lokasi kebun teh, keterangan setelah dipetik disimpan sementara menunggu diangkut. Selanjutnya, kegiatan penimbangan lokasi kebun teh, keterangan pucuk ditimbang. Kegiatan transportasi lokasi jalan kebun teh, keterangan pucuk diangkut dari kebun ke pabrik. 4. Selanjutnya, kegiatan pelayuan atau penyimpanan lokasi watering truck pabrik. Kegiatan pucuk dilayukan di watering truck. Selanjutnya, kegiatan transportasi ke ruang giling lokasi pabrik, keterangan diangkut menggunakan motor ke mesin giling. 4. Selanjutnya, digiling lokasinya pabrik, digiling di mesin giling. Kegiatan fermentasi lokasi pabrik dilakukan fermentasi. Selanjutnya, kegiatan pengeringan lokasi pabrik, keterangan dikeringkan di fluid bed dryer. Kegiatan sortasi lokasi pabrik, keterangan diayak pada fibromesh. Kegiatan penyimpanan lokasi pabrik, keterangan teh disimpan pada tempat simpan teh kering. Kegiatan penyimpanan lokasi pabrik, keterangan teh disimpan di gedung produk ekspor. Kegiatan transportasi lokasi pabrik, keterangan diangkut ke Tanjung Priok.
Kegiatan penyimpanan lokasi pelabuhan teh disimpan di gudang menunggu pengapalan. Kegiatan transportasi lokasi pelabuhan asal teh diangkut menuju negara tujuan. Kegiatan penyimpanan lokasi pelabuhan tujuan keterangan teh disimpan di gudang pelabuhan negara tujuan. Kegiatan transportasi lokasi pelabuhan tujuan keterangan teh diangkut ke pedagang besar di negara tujuan. Kegiatan penyimpanan lokasi perdagangan besar teh disimpan menunggu diangkut ke para pengecer. Kegiatan transportasi lokasi perdagangan besar teh diangkut kepada pengecer. Terima kasih telah menyaksikan, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.